Tuhan, kita kembali ada di dalam ibadah di rumah masing-masing, dan kita bersyukur masih bisa menggunakan waktu walaupun tidak seperti biasanya, dan kita masih bisa beribadah, dan kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan Rohani 251. Setiru sarindu sungai jiwaku rindu Engkau, Daulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kembali ke atas. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita bangkit berdiri bersama. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami bersyukur Bapa di surga, sebab Allah adalah segalanya bagi kehidupan kami. Kami dapatkan kembali bait-Mu untuk menikmati ibadah yang berlangsung pada petang malam hari ini, dan kami membawa segenap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong keberadaan mereka yang sungguh-sungguh Tuhan merindukan ibadah, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga apa yang bisa kami lakukan lewat ibadah jarak jauh, Tuhan kiranya menyertai dan melindungi keberadaan mereka semua
segenap umat-Mu yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu tetap diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, terutama di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan, tetapi kami tetap berharap bahwa Tuhan adalah segalanya bagi hidup kami, dan kepada Tuhan saja kami berlindung dan bergantung sepenuhnya. Harapan besar kami adalah hanya kepada Tuhan semata-mata. Karena itu kami serahkan segenap kehidupan daripada umat-Mu yang sedang berkumpul dengan anak, cucu, keluarga masing-masing. Tuhan Kau melindungi, menyertai, karena Tuhan adalah yang menjadi kebutuhannya, dan Tuhan berkemurahan untuk menolong, memampukan kepada kami semuanya. Dan kami serahkan jika ada kekuatan lain yang mencoba mengganggu, menghalangi, merintangi, kuasa kegelapan, roh jahat, sakit, penyakit yang mengganggu, disingkirkan oleh kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan perhatian serta pertolongan-Mu yang nyata bagi kami semua. Dan kami menyambut ibadah ini dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salmo 29. Hanya Kau yang ku sembah, Allah Maha Esa, yang memiliki hidup kita. Hanya Kau yang ku puja, Allah Maha Kuasa, Kau pencipta alam semesta. Kerindukan selalu kehadiran-Mu, ku tinggikan nama-Mu, nama Yesus kekasihku. Hanya Kau yang ku cinta, Kau yang ku puja, sebab Kaulah anak domba Allah. Kurindukan selalu pribadi-Mu dalam kehidupanku, dekatlah padaku selalu. Dalam tangan-Mu amanlah hidupku, hatiku rasa damai selalu. Hanya Kau yang berkuasa atas hidup hamba, Engkaulah penyelamat jiwa. Hanya Engkaulah Raja atas segala raja, yang berkuasa selamanya. Kerindukan selalu kehadiran-Mu, ku tinggikan nama-Mu, nama Yesus kekasihku. Hanya Kau yang ku cinta, Kau yang ku puja, Kaulah anak domba Allah. Kurindukan selalu pribadi-Mu dalam kehidupanku, dekatlah padaku selalu. Hanya tangan-Mu amanlah hidupku, hatiku rasa damai selalu.
tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan yang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bersama kita menundukkan kepala. Firman-Mu adalah yang memberikan jaminan kepada hidup kami, baik untuk hidup sekarang ini sampai kepada hidup yang akan datang. Kami datang membutuhkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman-Mu adalah ya dan amin. Karena Allah yang sudah membuktikan perlindungan dan penyertaan sepanjang perjalanan umat-Mu di padang gurun, mengalami perlindungan baik pada siang hari maupun pada malam hari. Tiang awan dan tiang api mewarnai kehidupan daripada umat-Mu yang sekarang dinyatakan kepada kami. Kuasa-Mu tidak berubah di tengah padang gurun yang tidak menentu. Tuhan juga melindungi kepada kami, sehingga tiang awan, tiang api menjadi andalan daripada kami untuk kami sampai kepada negeri perjanjian, Yerusalem surgawi. Terima kasih Tuhan untuk perhatian pertolongan-Mu. Kami sudah menaikkan pujian syukur dan kini kami akan masuk dalam pemberitaan firman. Mohon pengurapan-Mu terjadi atas hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci, kami akan menyambut dengan segala ucapan syukur. Urapi hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu, baik yang ada di hadapan hamba-Mu, sementara juga yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk memampukan kepada mereka semua, mampu untuk menangkap, mengerti, memahami, sampai melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali ke Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita lanjutkan Injil Matius pasal yang ke-24. Kita membaca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, puji Tuhan. Ya, camkanlah. Jadi ini adalah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Camkanlah, artinya perhatikanlah. Ya. Bahkan
lebih daripada itu adalah resapilah dalam hati dan pikiran sampai kemudian menjadi keyakinan. Jadi itu arti daripada camkanlah, ya. Perhatikanlah, ya. Kemudian resapilah, ya, dalam hati dan pikiran sampai menjadi keyakinan. Nah, itu yang ditekankan oleh Tuhan. Ya, Ia mengatakan di sini, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, aku sudah mengatakan. Yang mengatakan ini adalah Yesus. Ya, aku sudah mengatakan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, lalu mengatakan apa? Mengatakan firman. Jadi ini Yesus adalah firman. Puji Tuhan, yang kemudian mengatakan firman. Jadi firman yang dikatakan oleh firman. Ya, aku sudah mengatakannya. Saudara, ya. Karena itu kemudian jangan kamu percaya apabila ada orang yang berkata, ya, itu di ayat 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, ya, jangan kamu percaya. Nah, puji Tuhan. Sebab aku sudah mengatakan perkataan daripada Tuhan itu ya dan amin. Ya, aku sudah mengatakan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu sudah pasti, saudara, ya. Dan kalau Tuhan mengatakan, ya, disebut tujuannya adalah untuk membersihkan hati pikiran kita, untuk membersihkan perbuatan kita. Ya, itu kalau Tuhan mengatakan, ya, kalau firman itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ketiga, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, ya, itu disebut di sana, saudara, ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, firman yang dikatakan itu tujuannya adalah untuk membersihkan. Itu ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau saya balik, firman yang dikatakan oleh Yesus itu adalah firman yang digunakan atau dimanfaatkan untuk membersihkan hati dan pikiran. Saudara, ya, membersihkan perbuatan, membersihkan secara lahir batin, luar dalam. Ya, puji Tuhan. Jadi, sebab hanya itu yang bisa menyelamatkan, saudara, ya, yang bisa menyelamatkan. Nah, sebab hati yang kotor, ya, hati yang tidak bersih, yang kotor, hati yang keras, hati yang menebal, itu hati yang sulit untuk bisa dibersihkan, saudara, ya. Nah, ini kalau tidak mau dibersihkan, segala kotoran kejahatan dipertahankan, ya, itu tidak akan sampai kepada keselamatan. Ya, mengapa? Sebab firman itu tidak bisa tertanam, ya, di hati yang kotor. Sebab tidak ada tempat, firman tidak ada tempat. Karena hati kotor, hati berbatu atau keras. Seperti hatinya dari orang Farisi dan hatinya daripada ahli-ahli Taurat. Ya, disebutkan di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Buanglah, disebut sana. Ya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Hati itu jangan dibiarkan dikotori, ya, oleh dosa, oleh ragi, oleh kejahatan. Ya, sebab dari dalam hati itu timbul segala pikiran jahat. Ya, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Karena itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah, kemudian terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, terus yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman yang tertanam itu berkuasa untuk menyelamatkan. Ya,
Saudaraku, bagaimana firman bisa tertanam? Kalau hati itu bersih. Saudaraku ya, kalau hati itu bersih, firman bisa tertanam. Karena itu harus lebih dulu dibuang kotoran. Ya, segala halangan rintangan yang mengganggu harus dibuang. Nah, ini kegunaannya. Aku sudah mengatakannya kepadamu. Ya. Firman yang dikatakan oleh firman. Saudaraku ya. Nah, aku sudah mengatakan lebih dahulu, berarti sudah diawali dengan firman. Jadi firman itu sudah lebih dulu memberitahu kepada kita. Ya, kalau kita perhatikan di sini, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Firman itu lebih dulu memberitahu, menyatakan kepada kita, puji Tuhan, sebelum terjadi sesuatu. Ya, sebelum terjadi sesuatu, firman sudah mengatakan. Nah, kita melihat itu di dalam kitab Nabi Amos, ya, karena ayat harus dijelaskan dengan ayat. Ya. Amos pasal 3 ayat 7 dan 8. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu Ya. tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ya, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan. Jadi Tuhan itu tidak berbuat sesuatu, ya. Jadi tahu-tahu Tuhan berbuat, tahu-tahu Tuhan menghukum, tidak. Ya, ini adalah kasih sayangnya daripada Allah kepada kita. Jadi Tuhan Allah itu tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Ya, jadi lebih dulu dinyatakan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya dan para nabi. Hamba dan para nabi itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala harus menyampaikan firman Allah sesuai dengan penyataan Allah. Ini ya. Jadi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, ya, harus menyampaikan firman sesuai dengan penyataan Allah. Harus sesuai dengan penyataan Allah. Ya, karena di sini sebut tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, ini orang yang diutus untuk menyampaikan firman. Jadi tidak bisa seorang gembala, seorang hamba Tuhan menyampaikan firman itu menurut tafsiran sendiri, menurut perkiraannya sendiri. Jadi dalam menyampaikan firman itu harus sesuai dengan penyataan Allah. Ya, sesuai dengan firman yang dikatakan itu, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, di mana ayat diterangkan oleh ayat. Ya, ayat itu kan firman Allah, diterangkan oleh ayat. Tidak bisa menggunakan keputusannya sendiri, ya. Seorang gembala harus bertanggung jawab untuk pemberitaannya, sebab ini menyangkut soal keselamatan. Ya, sidang jemaat itu miliknya Tuhan, orang-orang kudusnya daripada Tuhan. Karena itu apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada hambanya, ini harus diteruskan kepada sidang jemaat. Ya, nah, di ayat yang ke-8, kita baca. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ya, singa sudah mengaum, siapa yang tidak takut? Suruh ya. Nah, ini. Kalau singa mengaum itu singa lapar, suruh ya. Sebentar lagi dia akan menerkam mangsanya. Siapa yang tidak takut? Nah, itu dia diawali dengan mengaum lebih dulu. Nah, Tuhan sudah berfirman, dia sudah menyatakan lebih dulu, sudah berfirman. Ya. Siapakah yang tidak bernubuat? Ya, bernubuat itu menyampaikan firman. Ya, jadi kalau Tuhan sudah berfirman kepada hambanya, maka hambanya juga harus menyampaikan, bernubuat, menyampaikan firman kepada sidang jemaat. Ini tanggung jawab, saudara ya, ini tanggung jawab. Sebab rahasia yang tersembunyi, kata Rasul Paulus, tanggung jawabnya kepada sidang jemaat itu sampai dia menyatakan kepada jemaat Kolose, ya, Kolose pasal 1 ayat 25.
Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Ya, ini penyataan dari Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Saudara ya, ini sebagai hamba Tuhan. Aku di dalam ayat 20, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Ya, sesuai dengan tugas. Ya, ada yang dipercaya banyak, dipercaya sedikit. Itu sesuai dengan ukuran yang ditugaskan Tuhan. Nah, itu sesuai. Sebab Yesus mengatakan dalam Efesus 4 juga mengatakan begitu. Ya, sesuai dengan ukuran, kemampuan. Jadi hamba Tuhan dipercaya sesuai kemampuan. Ya. Ada yang mampu 50, ada yang mampu 100, ada yang mampu 1000, sesuai kemampuan. Saudara ya, itu dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengatakan sesuai dengan apa yang dipercayakan, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Ya, terus untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya ya, kepada kamu. Untuk meneruskan firman dengan sepenuhnya. Ya, kalau firman diteruskan secara penuh berarti tidak boleh dikurangi. Saudara ya. Sepenuhnya, tidak boleh dikurangi, ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, harus disampaikan secara penuh, ya, penuh. Ayat dipenuhi oleh ayat yang lain. Ini sepenuhnya, seluruhnya, sepenuhnya, seluruhnya, sampai menjadikan jemaat itu menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Yaitu diangkat dalam kemuliaan sampai ke sana, saudaraku ya. Dan itu kalau tidak sepenuhnya tidak bisa, karena itu harus sepenuhnya, tidak boleh dikurangi, saudaraku ya. Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-19 itu, siapa yang mengurangi akan dikurangi, saudaraku ya. Ya, akan diambil, tidak akan mendapatkan bagian dari pohon kehidupan. Nah, karena tidak sepenuhnya. Ya, ini dalam Wahyu 22 ayat 19 disebutkan di sana. Ya. Kalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, jangan dikurangi, harus disampaikan secara utuh, penuh. Ya, terus. Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan ya, dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Berarti sudah tidak dapat bagian, tidak mendapat bagian untuk meraih kehidupan yang kekal, tidak dapat bagian untuk masuk dalam kota yang kudus, Yerusalem baru, karena mengurangi. Nah, itu sebabnya saudara ya, disebutkan bahwa apa yang ada tertulis dalam kitab suci tidak boleh ditafsir oleh manusia, ya, tidak boleh ditafsirkan oleh kemauan dan kehendak daripada manusia. Rasul Paulus menyebut sepenuhnya, kita kembali ke sana. Ya. Rasul Paulus menyebut sepenuhnya. Nah, ini kepercayaan daripada Tuhan. Ya, sepenuhnya kepada kamu, yaitu ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, ya, dan dari turunan ke turunan. Ya. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya. Jemaat itu orang-orang kudusnya daripada Allah. Ya, jemaat itu adalah milik daripada Allah yang telah diperoleh lewat darah daripada Yesus, menjadi kehidupan yang dibenarkan, dikuduskan, ya, untuk mencapai kehidupan sempurna, sampai mencapai kehidupan sempurna. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, ya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini bangsa kafir yang sebenarnya tidak ada hak untuk nanti sampai kepada kemuliaan, nah, tetapi adalah merupakan harta, ya, disebutkan di sana, merupakan suatu harta yang sangat berharga. Ya, puji Tuhan. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu.
Jadi ini harta kekayaan. Puji Tuhan. Di tengah-tengah kamu bangsa lain, bangsa kafir, yaitu kita, yang sebenarnya tidak ada hak. Tetapi di sini disebutkan seperti itu sampai mencapai kehidupan sempurna. Ayat 28. Dialah yang kami perintahkan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya. Mulai dari dinasehati sampai kemudian diajari. Dinasehati, diajari, sampai mencapai sempurna. Nah, tiap-tiap orang dinasehati dan diajari. Ini tugas daripada gembala, ya, menasihati dan mengajari. Puji Tuhan. Dari kehidupan yang ditebus, dari pelataran sampai kepada ruangan Maha Kudus. Ya, dari pelataran sampai kepada ruangan Maha Kudus. Ya, dibenarkan, kemudian ruangan suci disucikan, ya, dibersihkan sampai kepada disempurnakan ruangan Maha Kudus, dimuliakan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua. Nah, puji Tuhan, yaitu sampai masuk dalam kota Yerusalem surgawi. Karena itu harus berdasarkan penyataan Allah, ya. Harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, sebab itu jangan percaya, ya, dikatakan jangan percaya dengan apa yang dikatakan orang. Ya, apa yang dikatakan orang? Tadi di Matius pasal 25. Saudara, orang itu siapa yang mengatakan? Yang mengatakan Yesus ada di padang gurun, Yesus ada di bilik. Siapa itu orang yang mengatakan? Orang yang mengatakan itu adalah nabi-nabi palsu. Ya. Ini orang yang mengatakan. Jadi apabila orang berkata, ya ada di padang gurun, dia ada di bilik, jangan kamu percaya. Ya. Jangan percaya kata orang. Ini ya. Kalau sudah kita mengerti atau memahami akan kebenaran firman Allah, jangan percaya kata orang. Ini ya. Kalau saya simpulkan seperti itu. Sebab percaya kepada perkataan orang, ya, kadangkala bisa menimbulkan salah paham. Percaya kepada perkataan orang, kata orang, itu bisa terjadi perselisihan, salah paham, perselisihan. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari saja kadang salah paham, perkataan ditangkap beda, itu kan salah paham, sehingga menimbulkan suatu perselisihan, menimbulkan pertengkaran. Kalau dalam keluarga, dalam menikah, seorang suami mendengar kata orang, lalu timbul suatu pertengkaran hanya karena kata orang. Ini timbul satu perselisihan. Nah, apalagi dalam perkara rohani, ya. Dalam perkara rohani, kalau bukan kata daripada Yesus, kata orang, itu bisa disesatkan, ya. Nah, itu sebabnya, saudara. Contohnya Ayub, ya. Ayub itu hanya mendengar dari kata orang, ya. Mendengar dari kata orang. Akhirnya Ayub itu mengatakan kepada Tuhan, ya, mencobai kepada Tuhan dan merasa dirinya lebih benar. Sebab mendengar dari kata orang. Ayub mengatakan, kalau aku mau ditimbang dengan neraca yang teliti, pasti aku tidak ada kesalahan. Nah, itu menjadi sombong, kemudian merasa dirinya lebih benar. Itu karena kata orang. Ya, itu Ayub. Terjadi kesalahpahaman, salah paham dengan Allah. Nah, kita akan baca ya dalam kitab Ayub. Ya, kita baca dalam kitab Ayub. Puji Tuhan. Ayub pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke
4 mulai. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Terus lihat 5. Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya. Ya, apabila aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, ya Tuhan mengamat-amati jalanku. Nah, ayat 6. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, Ya, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Allah pasti mengetahui aku tidak bersalah. Allah dicobai, ya. Coba ditimbang, pasti aku tidak bersalah. Dengan kata lain, Ayub merasa dirinya lebih benar. Pasal 32 ayat 1. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Ya, menganggap dirinya benar. Ayat 2. Lalu marahlah Elihu bin Barakeel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ini salah paham. Ya, bisa terjadi salah paham. Sebab kata orang, nah, kadang juga bisa menyesatkan kata orang itu. Ya, apalagi ini yang berkata adalah nabi palsu. Kata ini nabi palsu, pasti menyesatkan. Ya, nah ini pasti menyesatkan. Sebab Tuhan katakan, ya, aku sudah lebih dulu mengatakan, kalau ada orang berkata, nah itu kan kata orang. Nah, bisa terjadi suatu kesesatan. Nah, puji Tuhan. Lalu Ayub menyadari, ya, kemudian dia sadar bahwa ia mencabut perkataannya itu karena ia mendengar dari kata orang. 42, Ayub 42. Ya, kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang, saudara, aku mendengar tentang engkau. Ya, kalau hanya dari kata orang salah paham, saudara, salah pengertian. Nah, sehingga terjadi suatu permusuhan, terjadi suatu perselisihan. Nah, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Terus, Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Ayat yang ke-6. Oleh sebab aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Hanya dari kata orang, ya, kemudian menyebabkan ia merasa diri lebih benar daripada Allah. Ya, saudara, manusia itu kan tidak ada yang benar. Nah, kalau manusia merasa dirinya benar, itu kebenaran Allah tidak ada di dalamnya. Ya, kalau manusia merasa benar, kebenaran Allah tidak ada di dalamnya. Sebab manusia itu tidak ada yang benar, hanya bisa benar kalau dibenarkan oleh Allah. Ukuran kebenarannya adalah firman. Ya, itu ukuran kebenaran. Sebabnya tidak ada satu manusia pun yang benar. Ya. Ini tidak ada. Manusia itu hanya bisa benar kalau dibenarkan oleh Allah. Artinya kalau hidup sesuai dengan firman Allah, puji Tuhan. Dan firman Allah hanya kata orang, sehingga menimbulkan suatu kesalahpahaman. Ya, di sini aku sendiri memandang engkau. Sekarang ia melihat, ya, memandang atau melihat, puji Tuhan. Sekarang bagi kita melihat kemuliaan dari firman, melihat kebesaran daripada firman. Ya, aku sekarang bisa melihat sendiri kebesaran daripada firman, di mana firman itu dibuka oleh firman, ya, di mana ayat dibuka oleh ayat yang lain. Aku sendiri sekarang bisa memandang, ya, bisa melihat kebesaran daripada firman. Nah,
firman yang bisa membuat kehidupan ini menjadi jelas, menjadi terang, karena firman itu memiliki satu kemampuan untuk menerangi hati pikiran kita. Nah, ini puji Tuhan. Orang Farisi ahli Taurat sampai sekarang kalau membaca kitab Musa itu tidak mengerti, seluruhnya tidak bisa mengerti, tidak dibuka, ya, tidak disingkapkan, karena yang bisa menyingkap adalah Yesus, seluruhnya. Yang hanya menyingkap Yesus. Kalau menolak Yesus tidak akan tersingkap itu. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu tidak akan tersingkap. Zaman Musa sampai zaman sekarang kalau membaca kitabnya tidak pernah bisa mengerti. Seluruhnya ini tidak pernah bisa mengerti. Puji Tuhan. Ya. Karena hanya Kristus yang bisa membuka. Hanya firman yang bisa menjelaskan firman. Begitu. Saudara. Nah, sekarang Ayub menyadari, setelah menyadari mengakui kesalahannya. Nah, mengakui kesalahannya. Dan setelah itu Tuhan memulihkan dengan 2 kali lipat. Nah, Ayub harus membayar dengan ketekunan. Ya, Ayub harus membayar kesalahannya itu dengan membuktikan ketekunannya. Nah, Yakobus pasal yang kelima ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ya, mereka yang bertekun adalah orang yang berbahagia. Contohnya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Apa yang disediakan Tuhan? Ya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Iya, puji Tuhan. Ini harus membayar dengan ketekunan. Tadinya acuh tak acuh kepada Tuhan. Sebab merasa dirinya lebih benar. Seluruhnya. Sampai Elihu itu meninggalkannya. Sampai sejenak dia tinggalkan. Sebab Elihu merasa lebih muda. Ya. Tetapi kemudian Ayub menyadari. Nah, ini kata orang. Seluruhnya. Hanya mendengar dari kata orang. Nah, puji Tuhan. Ya, hanya mendengar dari kata orang. Ya, tidak bisa memahami. Sekarang setelah dia melihat apa? Melihat Injil dalam kemuliaan. Ya, yaitu firman yang menceritakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, saudara, ya, ini puji Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, itu firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus. Namanya Injil kemuliaan. Nah, puji Tuhan. Namanya Injil kemuliaan. Puji Tuhan. Nah, kita akan baca lebih dulu di 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita baca lebih dahulu ayatnya yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Bayangkan dari abad ke abad. Membaca perjanjian lama itu sudah berapa abad. Ya. Tapi tidak disingkapkan. Ya. Terus ayat 15. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Ya. Terus ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini. Sampai hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa. Ya. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, ada selubung yang menutupi hatinya. Yang membutakan hati dan pikirannya. Pasal 4 ayat 3. Ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Ya, tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, terus maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iya, tidak bisa melihat cahaya Injil. Sehingga terjadi salah paham. Ya,
tidak bisa melihat cahaya Injil, sehingga mempercayai kata orang, lebih mempercayai kata orang. Ya, tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Injil. Puji Tuhan. Cahaya kemuliaan Injil itu adalah pribadi Yesus yang akan datang kedua kali. Itu disebutkan di sini Injil dalam kemuliaannya. Cahaya kemuliaan Injil itu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaannya sebagai mempelai pria surga. Nah, puji Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh firman. Kalau yang dikatakan oleh nabi palsu, dia menyebut, lihat Yesus ada di padang gurun, Yesus ada di bilik. Yesus memang pernah ada di padang gurun. Ya, pada waktu dicobai oleh iblis. Itu pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali. Ya. Kemudian Yesus ada di bilik. Ya, itu pada waktu Yesus lahir. Ya. Bilik itu adalah ruangan kecil, dinding yang terbuat dari anyaman bambu, gedek. Itu adalah kandang surga. Yesus pernah ada di bilik pada waktu kelahirannya. Yesus pernah ada di padang gurun. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara, itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu kedatangan Yesus yang pertama kali di kandang di Bethlehem. Kemudian setelah ia dibaptis, lalu kemudian di padang gurun dicobai oleh iblis. Dan iblis dikalahkan. Dan sekarang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, iblis akan menyesatkan orang-orang dengan nyusup kepada nabi-nabi palsu. Suruh ya, pekerjaan daripada iblis. Memberitakan tentang Yesus, ya, tapi 2000 tahun yang lalu. Ya. Yang diberitakan sekarang ini adalah Yesus yang akan datang kedua kali. Nah, bukan yang 2000 tahun yang lalu. Ya, itu kedatangannya yang pertama kali. Ya, di kandang yang hina, kemudian harus dicaci maki, harus disalib, ya, mati. Itu kedatangan yang pertama kali. Bangkit naik ke surga. Dia akan datang yang kedua kali dalam kemuliaan. Saudara, ya. Nah, itu yang disebut Injil kemuliaan. Dia akan datang yang kedua kali dalam kemuliaan. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 24 ini, ayat yang ke-30. Ya, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, ya, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang dalam kemuliaan. Bukan lagi di kandang, bukan lagi di padang gurun, ya, tetapi dia datang dalam kemuliaannya. Ya, untuk mengangkat kehidupan kita juga di dalam kemuliaannya. Nah, jangan kamu percaya, ya, Yesus ada di bilik, ada di padang gurun. Jangan kamu pergi, jangan kamu percaya. Ya. Puji Tuhan. Sebab aku sudah mengatakan lebih dahulu. Ya. Aku sudah mengatakan lebih dahulu. Firman Allah itu lebih dahulu daripada perkataan manusia. Itu sebabnya kita harus meyakini. Ya, itu camkanlah, itu harus meyakini sepenuhnya. Sebab nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah merupakan suatu kesukaran, kesulitan yang akan dialami oleh gereja Tuhan. Ya, tetapi kalau kita tetap berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, maka kita akan sampai kepada kehidupan yang bertahan, bahkan selamat untuk selama-lamanya. Nah, saudara, sebab sama seperti kilat memancar, ayat 27, dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ya, puji Tuhan. Seperti kilat memancar.
dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya. Nah, ini cahayanya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ini memancarkan cahayanya dari timur ke barat. Dulu waktu Yesus datang di dunia yang pertama kali, orang-orang Majus melihat bintang di timur. Ya, orang-orang Majus melihat bintang di timur. Kemudian disebut orang Majus ini datang dari timur, melihat bintang di timur. Nah, kemudian ikuti pergerakan daripada bintang itu, dan sampailah kemudian bintang itu berhenti di atas di mana anak itu atau Yesus yang masih bayi itu berada, berhenti di situ. Nah, bintang timur dengan Yesus itu adalah satu. Bintang timur dengan Yesus. Karena itu Yesus disebut Sang Timur. Dalam terjemahan bahasa Jawa, Yesus itu disebut Sang Timur. Ya, puji Tuhan. Timur dalam pengertian rohani itu adalah tempat kediaman daripada Allah. Datang dari timur, dari kediaman Allah. Puji Tuhan. Dia disebut Sang Timur. Dan orang Majus melihat bintang di timur. Ya, kalau saudara ingat itu ya. Dalam Matius 2, kita lihat aja. Matius pasalnya yang kedua ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dia datang dari timur, melihat bintangnya di timur. Saudara, jadi dia datang dari timur, tapi melihat bintang di timur. Apa mundur jalannya? Kan tidak, saudara. Jalannya tidak mundur. Ya, ia melihat bintang di timur. Puji Tuhan. Kemudian ia terus mengikuti geraknya daripada bintang itu. Ya, kalau istilahkan dengan mata angin itu menunjuk kepada dari timur ke barat, saudara. Ya, nah, ini kalau diistilahkan secara umum, ya arah mata angin itu dari timur menuju ke barat, saudara. Ya, nah tapi orang Majus ini datang dari timur melihat bintangnya di timur, berarti timur di sini pengertian rohaninya adalah datang dari Allah. Ya, Yesus ini Sang Timur sebab dia datang dari Allah. Nah, puji Tuhan. Lalu bintang itu berhenti di ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Puji Tuhan. Nah, itu kedatangannya yang pertama kali. Dan nanti kedatangannya yang kedua kali akan terjadi kilat seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Nah, puji Tuhan. Dulu Injil keselamatan diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ya, itu arahnya dari Timur Tengah menuju ke benua Asia Timur sampai menjangkau kita. Nah, nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali, berita tentang Injil kemuliaan, ya dulu Injil keselamatan, sekarang Injil kemuliaan, itu yang mempersiapkan manusia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai mempelai pria surga dan gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Puji Tuhan. Nah, yaitu oleh cahaya kemuliaan Injil, yaitu firman Allah yang menerangi hati pikiran manusia. Ya, sehingga kehidupan itu menjadi sama mulia sebagaimana Kristus mulia adanya. Nah, ini perjalanan kita, saudara, ya. Perjalanan ibadah kita adalah suatu perjalanan. Nah, dulu ibadahnya dari bangsa Israel, tabernakel itu
dihadapkan ke timur. Ya. Jadi perjalanan ibadah daripada bangsa Israel pada waktu itu masuk pintu sebelah timur, jadi masuk dari timur barat. Ya, sekarang perjalanan ibadah kita ini adalah melewati pintu gerbang percaya, mezbah korban bakaran bertobat, baptisan air bejana pembasuhan, masuk ke dalam ruangan suci. Di situ kita harus menekuni, bertekun di sana, saudara, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, bertekun di sana, bertekun dalam kasih firman dan rohnya, sampai kemudian masuk ruangan maha suci Yerusalem sorgawi, kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, itulah perjalanan daripada ibadah kita yang bisa kita ikuti dari Injil Matius tentang khotbah daripada Yesus tentang akhir zaman ini. Ya, Tuhan memberkati kepada kita semua. Ya, kita melakukan nyanyian psalm nomor 74. Ya. Nyanyian psalm nomor 74, kornya saja. Jangan sungguh karena firman-Mu aku kembali padanya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali padanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada petang malam hari ini. Kami bersyukur sebab kami diajar oleh Tuhan Yesus pada hari-hari terakhir untuk kami tidak mempercayai kata orang, tetapi lebih mempercayai kepada kata firman. Apa yang dikatakan oleh firman Allah, apa yang dinyatakan oleh firman Allah, firman yang dikatakan oleh firman yang dibuka bagi kami adalah yang menerangi hati pikiran kami untuk kami bisa dibersihkan, disucikan dari semua yang kotor, yang jahat, untuk kami dipersiapkan menuju kepada kehidupan yang diangkat dalam kemuliaan sebagai milik Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami terima pada saat ini. Dalam kesempatan ibadah yang singkat yang kami harus ikuti sebab kami memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Tetapi Roh-Mu tidak terbatas. Biar Roh Kudus menerangkan lebih lanjut kepada setiap kehidupan ini, baik yang ada di sini di rumah masing-masing, untuk bisa memahami akan kebenaran Allah dan tidak terkecoh oleh apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu yang sengaja menyesatkan untuk kami gagal dibawa kepada suatu kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menasihati, Tuhan mengajari,
Dan Tuhan mendidik sampai kepada kehidupan ini menjadi sempurna, sama mulia sebagaimana Kristus mulia adanya. Terima kasih Tuhan berkemurahan untuk menolong kepada kami semua. Dan kami serahkan sepenuhnya segenap doa ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita akan memberikan persembahan kita, ya, kita mendengarkan pengumuman bahwa kebaktian kita adalah minggu depan, yaitu hari Minggu jam 4:30. Ya, itu kebaktian yang sementara ini kita lakukan, ya, dan memang diusahakan seminggu 2 kali, namun belum mampu, ya, karena peralatan yang serba minim. Nah, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan kita melakukan nomor 356. Sementara persembahan akan dipungut. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, kembali ke atas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami berdiri bersama. Anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Hamba mengulurkan kedua tangan untuk memohon berkat Tuhan diturunkan atas umat-Mu, baik yang ada seberapa di ruangan ini, terlebih yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua dengan segala pergumulan untuk bisa mengikuti lewat media elektronik yang dimiliki. Dan kami sangat berharap juga yang tidak memiliki, kiranya Tuhan bisa diajak untuk bersama-sama mengikuti. Adalah merupakan satu kerinduan besar untuk kami mau beribadah kepada Allah. Namun apa yang kami pahami sekarang ini, kami hanya memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan wabah ini akan segera lewat, untuk kami bisa kembali berkumpul, memuji, mendengar firman dengan leluasa. Karena itu mari Tuhan tolong kami semua, lindungi umat-Mu, baik yang ada di sini, yang diurus Tuhan, lindungi semuanya dari wabah yang mengerikan ini, agar mereka tetap berada di dalam naungan Tuhan dan bisa beribadah melayani tanpa gangguan yang berarti. Terima kasih Tuhan,
terima kasih. Berkati umat-Mu semuanya. Masing-masing tidak seorang pun terlewat kecualikan. Dimanapun mereka berada, yang bisa mengikuti pada ibadah ini. Kiranya Tuhan berkat-Mu diturunkan atas mereka masing-masing. Dan saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerahnya, berkat kasih sayangnya, berkat penyertaannya di dalam Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai saudara sekalian pulang sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam kemuliaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.